Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Fajariyah dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Nah, di sini pada pertemuan ke-6 kali ini saya akan menjelaskan apa itu loyalitas pelanggan. Nah, pada slide pertama yaitu akan menjelaskan tentang strategi penguatan loyalitas pelanggan melalui apa? Melalui integrasi ekuitas merek dan kualitas layanan. Dalam pasar global yang semakin kompetitif ini akan ada keberlanjutan sebuah organisasi bisnis, tidak lagi sekedar ditentukan oleh kapasitas produksi atau fitur-fitur produk yang ditawarkan. Nah, pergeseran ini akan menuju ekonomi berbasis jasa telah menetapkan interaksi pelanggan dan persepsi nilai sebagai inti dari strategi keunggulan kompetitif. Nah, inti dari mekanisme pembentukan loyalitas ini terletak pada sinergi antara ekuitas merek dan kualitas layanan yang akan dirasakan oleh konsumen. Dan pada bab ini akan membedakan secara mendalam bagaimana elemen-elemen ekuitas merek berinteraksi dengan dimensi kualitas layanan untuk menciptakan ikatan emosional dan perilaku pembelian ulang yang kokoh. Dengan apa? Dengan merujuk pada kerangka teoristik, klasik, dan temuan empiris terkini di berbagai apa? Di berbagai sektor industri. Apa sih ekuitas merek di sini? Ekuitas merek itu adalah nilai tambah yang diberikan oleh sebuah merek kepada produk atau jasa. Nah, yang diberikan itu maksudnya yang dicerminkan pada konsumen, yang dicerminkan sehingga konsumen itu berpikir, merasakan, dan bertindak terhadap merek tersebut. Itu yang dimaksud dengan ekuitas merek. Kalau ya kualitas merek tersebut bagus, maka cara berpikir konsumen itu akan menilai bagus. Jika ya merek tersebut jelek, maka cara berpikir atau cara merasakan konsumen itu jelek. Nah, itu yang dimaksud dengan ekuitas merek. Nah, pada slide ini akan menjelaskan tentang model Acker, yaitu David Acker mendefinisikan ekuitas merek sebagai sekumpulan aset dan liabilitas merek yang terkait dengan nama dan simbol merek yang menambahkan atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu produk atau jasa kepada perusahaan dan pelanggannya. Acker mengidentifikasi 5 komponen utama yang bentuk struktur ekuitas merek. Yang pertama yaitu adalah loyalitas merek, yaitu brand loyalty, yaitu komponen maksudnya loyalitas yang tinggi memberikan stabilitas pendapatan bagi perusahaan dan mengurangi biaya pemasaran karena pelanggan yang loyal cenderung melakukan pemasaran mulut ke mulut. Secara apa? Secara sukarela. Yang kedua yaitu adalah kesadaran nama merek, yaitu brand awareness, yaitu yang berfungsi sebagai jangkar di mana asosiasi lain dapat dilekatkan dan seringkali menjadi persyaratan sebelum proses evaluasi produk dimulai. Itu yang dimaksud dengan kesadaran nama merek. Yang ketiga yaitu adalah persepsi kualitas, yaitu perceived quality, di mana persepsi ini sangat krusial karena mampu memberikan alasan bagi pelanggan untuk membeli dan memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga premiumnya. Itu yang dimaksud dengan persepsi kualitas. Yang keempat yaitu adalah asosiasi merek, di mana asosiasi yang positif menciptakan nilai bagi pelanggan dengan membantu mereka memproses informasi dan memberikan alasan untuk merasa puas terhadap apa? Terhadap keputusan pembelian mereka. Itu yang dimaksud dengan asosiasi merek. Dan yang kelima itu yang terakhir, aset merek properti lainnya, yaitu adalah mencakup paten, merek dagang, dan hubungan saluran distribusi yang kuat. Meskipun seringkali tidak terlihat langsung oleh konsumen, aset-aset ini memberikan perlindungan kompetitif yang signifikan bagi apa? Bagi perusahaan terhadap gangguan dari kompetitor. Itu yang dimaksud dengan model Acker. Selanjutnya itu adalah model Customer Basic Brand Equity, yaitu CBBE, yaitu dari Kevin Lane Keller. Nah, model ini ada beberapa langkah. Yang langkah yang pertama yaitu adalah identitas merek, di mana fokus utamanya di sini adalah penonjolan merek. Tujuannya adalah untuk memastikan pelanggan mengetahui merek tersebut dan dapat mengaitkannya dan kategori produk atau kebutuhan tertentu. Itu langkah yang pertama. Dan langkah yang kedua yaitu adalah makna merek. Setelah identitas terbentuk, perusahaan harus membangun makna merek di benak konsumen. Untuk apa? Untuk mengacu pada seberapa baik produk atau jasa memenuhi kebutuhan fungsional pelanggan, mencakup fitur primer, keandalan, dan efektivitas layanan. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga yaitu adalah respon merek, di mana pada tahap ini fokus beralih ke bagaimana pelanggan merespon upaya pemasaran perusahaan. Upaya perusahaan di mana responnya di sini adalah ya respon yang baik seperti rasa aman, kegembiraan, atau persetujuan sosial. Itu langkah yang ketiga. Dan langkah yang terakhir itu adalah resonansi merek, di mana puncak dari piramida adalah resonansi. Nah, di sini terjadi hubungan emosional yang mendalam antara pelanggan dan merek. Pelanggan pada tahap ini bukan hanya pembeli setia, tetapi juga advokat yang aktif bergabung dalam komunitas merek dan mempromosikan merek tersebut kepada siapa? Kepada orang lain. Itu pada model CBB ini. Selanjutnya itu adalah metode survei kual. Ya, metode survei kual yang 5 itu bisa dimasukkan pada loyalitas pelanggan. Nah, loyalitas pelanggan ini adalah pembelian ulang, di mana ya konsumen akan secara terus menerus akan menjadi pelanggan setia jika loyalitas pelanggannya itu tepat pada merek, pada produk atau jasa tersebut. Nah, yang kedua itu adalah emosional dan rekomendasi. Nah, emosionalnya pelanggan itu kan berubah-ubah. Nah, itu kita harus maksudnya kita harus atur dengan tepat gitu. Dan rekomendasinya itu adalah rekomendasi yang baik jika ingin membuat pelanggan menjadi tetap. Itu slide yang menjelaskan. Nah, selanjutnya itu adalah hubungan variabel, di mana jika kualitas layanan baik pasti akan menciptakan kepuasan, dan jika ekuitas merek itu baik pasti akan menciptakan kepuasan. Nah, kepuasan itu akan didapat jika loyalitasnya itu baik. Jika loyalitasnya itu ya tepat dalam menentukannya itu pada hubungan variabelnya. Selanjutnya yaitu adalah strategi penguatan. Nah, yang pertama yaitu adalah customer experience, yaitu adalah transformasi pengalaman pelanggan. Nah, ini akan membangun pengalaman yang positif. Adalah kunci untuk mengonversi pembeli transaksional menjadi apa? Menjadi advokat loyal. Data menunjukkan bahwa 84% perusahaan yang fokus pada pembelian pengalaman pelanggan mengalami peningkatan pendapatan secara langsung itu
strategi penguatan yang pertama. Strategi yang kedua yaitu adalah penguatan transparansi dan integritas merek. Nah, transparansi ini bukan lagi pilihan melainkan keunggulan kompetitif. Ya, ini yang kedua, strategi penguatan yang kedua. Strategi yang ketiga yaitu adalah implementasi program loyalitas yang bermakna, di mana program loyalitas harus berevolusi dari sekedar pemberian poin menjadi penciptaan nilai tambah yang eksklusif bagi anggota tersebut. Itu strategi penguatan yang keempat yaitu adalah optimalisasi kualitas layanan melalui apa? Melalui teknologi inklusif, di mana teknologi harus digunakan untuk menghapus hambatan akses dan peningkatan efisiensi tanpa menghilangkan sentuhan manusia. Itu yang termasuk dengan strategi penguatan. Nah, kita tiba pada terakhir yaitu adalah kesimpulan, di mana loyalitas pelanggan membutuhkan strategi jangka panjang yang melibatkan seluruh organisasi. Kualitas layanan yang baik menjadi bukti nyata dari janji merek dan mampu membentuk persepsi positif di benak pelanggan. Persepsi ini kemungkinan meningkatkan ekuitas merek dan mendorong kepuasan pelanggan. Dan loyalitas sejati terjadi ketika pelanggan tidak hanya melihat merek sebagai penyedia jasa, tetapi sebagai mitra yang memahami kebutuhan mereka. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus berinovasi, menjaga transparansi, dan memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan yang lebih personal. Dengan demikian, hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan pelanggan dapat tercapai. Baik, terima kasih, itu kesimpulannya. Jika ada kesalahan dari penjelasan saya dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang tiada batasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.